Susu kental manis beberapa waktu belakangan ini menjadi perbincangan berbagai kalangan. Seperti apa sih informasi yang masyarakat dapatkan mengenai susu kental manis? Berikut penjelasan dari Dr. Retno Kuntarti, dokter spesialis gizi dari Omni Hospital. Susu kental manis ini mengandung komposisi kandungannya adalah sekitar 70% karbohidrat total, kemudian dari 70% karbohidrat total itu kandungan gulanya adalah sekitar 80%, kemudian lemaknya mengandung 30%. Bila dikonsumsi sehari-hari dan dalam kata sering ya, ini akan bisa menyebabkan asupan gizi menjadi tidak seimbang dalam satu hari. Kemudian terlalu banyak gulanya, terlalu banyak karbohidrat simpleksnya. Padahal kita juga memerlukan lebih banyak karbohidrat yang bentuk kompleksnya. Kemudian pada anak-anak ini akan menjadi lebih mudah lebih menyukai rasa manis, sehingga akan lebih konsumsi gula akan menjadi lebih tinggi juga. Ini kemudian lama-lama dalam jangka panjangnya hal ini akan bisa menimbulkan berbagai penyakit, misalkan obesitas, kemudian penyakit-penyakit kronis lainnya seperti diabetes mellitus, kemudian penyakit jantung, di mana pada suatu penelitian di Amerika membandingkan antara yang konsumsi gula sebanyak 17-21% dengan konsumsi gula yang kurang lebih 8%, itu ternyata yang konsumsi gula 17-21% itu meningkatkan resiko kardiovaskularnya lebih tinggi dibandingkan yang 8%. Kemudian dari WHO rekomendasinya adalah untuk asupan dewasa gula itu sebanyak kurang dari 10% dari kebutuhan energi total ya. Kemudian lebih dianjurkannya lagi sekarang ini adalah kurang dari 5%. Jadi kalau misalkan saja kurang dari 10%, dari misalkan kita makan sehari adalah 1.500 kilokalori, maka sekitar 34,7 sampai 35 sampai 40 gram lah ya. Itu dalam satu hari konsumsi gula yang dianjurkan. Kurang dari itu maksudnya, ya kan kurang dari 10% tadi. Nah, kalau misalkan di susu kental manis itu kalau yang saya lihat ya, itu kandungan gula sederhananya adalah sekitar 18 sampai 20 gram. Kalau dalam satu saji ya, 3 sampai 4 sendok makan. Nah, kalau kita makan 2 saji dari susu kental manis itu, berarti sudah kandungan gulanya sekitar bisa 40 ya. Jadi sudah mencangkup dari yang dianjurkan WHO tersebut. Padahal harusnya kurang dari 10% itu, jadi kurang dari 40 gram itu seharusnya. Itu hanya dari susu kental manis, belum nanti kalau kita masak kita pasti memberikan gula pasir lagi dan lain sebagainya, jadi itu pasti berlebih dari itu, lebih dari rekomendasinya WHO tersebut. Kalau menurut saya sih hanya untuk sebagai pelengkap saja ya, pelengkap makanan, jadi tidak bisa dibilang sebagai susu, karena kalau kita bilang susu adalah, kalau untuk anak-anak kita harus bilang susu adalah yang mencakup susu pertumbuhan. Susu pertumbuhan itu biasanya mengandung berbagai gizinya, ini adalah protein, terutama protein, karena kan untuk pertumbuhannya protein itu sebesar 13-15%. Sedangkan di dalam susu kental manis hanya 3-5%. Kemudian dari kalsium, dari vitamin D-nya dan berbagai fortifikasi vitamin dan mineralnya, kalau saya lihat di susu kental manis ini adalah kurang. Jadi kalau saya sih lebih si susu kental manis ini dibilang pelengkap aja, pelengkap pendamping makanan, bukan sebagai susu. Perbedaannya ya pasti ada ya kan, susu yang seperti ini itu tidak dianjurkan untuk kurang dari 1 tahun ya, itu pertama. Terus yang kedua, susu ini kalau untuk pertumbuhan untuk anak-anak tadi sudah saya bilang ya, ini tidak memenuhi berbagai aturannya ya, harusnya itu tidak mencakup itu. Kalau untuk orang dewasa dengan kandungan gulanya yang tinggi itu juga harus hati-hati, karena tadi ya, untuk anjuran WHO dewasa sehat aja kurang dari 10% itu untuk gula sederhana. Sedangkan di susu kental manis gulanya cukup tinggi, sehingga kalau untuk orang
tua, geriatri terutama, kemudian apalagi yang sudah ada diabetes ya, sudah ada penyakit jantung, ini harus sudah tidak mengkonsumsi susu kental manis ini. Jadi harus sudah yang susu yang memang untuk usia-usia lanjut atau usia-usia yang kalau ada penyakit-penyakit tertentu.